Halo semuanya, nama saya Elena Trida Nafisa. Saya mau tanya, pernah nggak sih kalian merasa butuh curhat di sekolah, tapi bingung mau ke siapa? Nah, di video ini, kita bakal bahas gimana sih sistem bimbingan dan konseling, atau BK, di Belanda dan Indonesia. Dan ternyata, beda banget loh. Saya akan membahas satu aspek penting dalam manajemen peserta didik, yaitu layanan bimbingan dan konseling, dan bagaimana perbedaannya antara Indonesia dan Belanda. Kita akan lihat dari sisi sistem, kebijakan, dan dampaknya bagi peserta didik. Yuk, kita mulai. Bimbingan dan konseling, atau BK, adalah bagian dari manajemen peserta didik yang bertujuan membimbing siswa secara akademik, pribadi, sosial, dan karir. Di Indonesia, guru BK seringkali bertugas banyak hal, mulai dari menangani masalah disiplin hingga memberi bimbingan karir. Sementara itu, di Belanda, layanan konseling jauh lebih terstruktur dan profesional, melibatkan psikolog sekolah, konselor akademik, dan career coach. Di sini kita bisa melihat perbedaan mendasar dalam sistem manajemen layanan BK. Di Indonesia, rasio antara guru BK dan siswa sangat tinggi. Satu guru bisa menangani 150-500 siswa, bahkan lebih. Ini tentu memengaruhi efektivitas layanan. Selain itu, stigma terhadap ruang BK masih kuat. Banyak siswa merasa BK hanya untuk yang bermasalah. Di Belanda, rasio konselor dan siswa lebih ideal, sekitar 1:150. Layanannya tidak hanya untuk krisis, tapi juga untuk pengembangan diri dan masa depan. Misalnya, siswa SMA di Rotterdam mendapat sesi konseling karir rutin tiap semester. Hal ini membantu siswa lebih siap dalam memilih jalur pendidikan dan pekerjaan. Lalu, apa yang bisa dipelajari Indonesia dari Belanda? Pertama, perlunya peningkatan jumlah dan pelatihan guru BK. Kedua, pemanfaatan teknologi, sistem konseling daring seperti yang diterapkan di Belanda bisa membantu menjangkau lebih banyak siswa. Ketiga, perubahan persepsi, BK harus dilihat sebagai layanan pengembangan, bukan hanya untuk hukuman. Solusi ini realistis dan dapat diterapkan secara bertahap di sekolah-sekolah Indonesia. Kesimpulannya, manajemen layanan BK di Belanda dan Indonesia berbeda secara signifikan, baik dari sisi sistem, kebijakan, maupun pelaksanaan. Indonesia masih menghadapi tantangan besar, namun juga punya peluang untuk berkembang. Semoga ke depannya, setiap siswa di Indonesia bisa merasakan manfaat layanan BK yang ramah, profesional, dan berdampak. Dari perbandingan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia dan Belanda, kita bisa melihat bahwa pendekatan dan sistem yang digunakan sangatlah berbeda. Di Indonesia, tantangan utamanya terletak pada jumlah guru BK yang terbatas, persepsi negatif siswa, dan keterbatasan fasilitas serta pelatihan profesional. Sementara di Belanda, layanan konseling menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, dengan pendekatan yang lebih personal, profesional, dan sistematis. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa berubah. Justru dari perbandingan ini kita bisa melihat arah kemana sistem BK di Indonesia seharusnya berkembang. Menjadikan guru BK sebagai mitra siswa, bukan hanya pengawas. Menyediakan ruang aman untuk bicara, bukan tempat takut untuk dihukum. Membangun sistem konseling yang bisa diakses semua siswa, dari berbagai latar belakang. Tentu saja perubahan seperti ini tidak bisa instan. Tapi bisa dimulai dari hal kecil, seperti mengubah cara kita memandang peran BK di sekolah. Lalu bagaimana dengan kamu sendiri? Apakah kamu pernah datang ke ruang BK? Apakah kamu merasa nyaman bercerita tentang masalah pribadi atau rencana masa depan di sekolahmu? Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan agar layanan konseling di sekolah bisa lebih baik dan membantu siswa secara nyata? Yuk, bagikan pendapat kamu di kolom komentar, karena perubahan besar bisa dimulai dari diskusi kecil seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like dan tekan tombol subscribe.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya.